Halo, perkenalkan nama saya George Sanskrets dengan NIM 123140001. Di sini saya memiliki tugas yaitu membuat video memakai Gemini Advance 2.5 Pro, cara belajar CEH atau Certified Ethical Hacker version 13 modul X, di mana X ini adalah NIM saya modulus 6 plus 2. Dan setelah dihitung hasilnya itu adalah 5. Jadi saya harus menjelaskan bagaimana cara saya memanfaatkan Gemini ini untuk belajar modul 5. Oke, jadi ini adalah modul 5-nya. Modul 5 membahas tentang vulnerability analysis. Ada 5 topik yang dibahas, ada tentang vulnerability scanning, vulnerability assessment, AI-assisted vulnerability analysis, vulnerability analysis review. Oke. Di sini ada 47 halaman. Tidak begitu banyak. Tapi saya akan memanfaatkan Gemini ini untuk membantu saya agar belajarnya lebih efisien. Saya akan mengupload modul tadi ke Gemini. Lalu saya akan minta tolong jelaskan modul ini belajar tentang apa. Hasilnya sudah dikeluarkan, tapi saya ingin tulisan yang lebih singkat, padat, dan mudah dipahami. Khususnya untuk saya yang tidak mengerti dasar. Jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami anak-anak. Saya rasa prom ini dibutuhkan karena bukan artinya saya bodoh gitu, tapi dengan prom ini, apalagi saya bilang bahasa yang mudah dipahami anak-anak, akan bikin saya lebih asik belajar karena diawalin dengan hal yang mudah dipahamin dan bikin penasaran gitu. Kalau misalnya dari awal sudah rumit, pasti jadi malas gitu. Nah, di sini ada dijelaskan inti modul itu mencari celah di benteng. Oke, jadi vulnerability itu tadi bisa kita ibaratin itu kayak mencari celah di benteng. Modul ini mengajarkan cara menemukan kelemahan atau lubang rahasia atau disebut kerentanan di dalam benteng, yaitu komputer, jaringan, atau aplikasi sebelum penjahat, yaitu peretas jahat, menemukannya. Definisi ini menurut saya sangat mudah dipahamin gitu untuk menjelaskan vulnerability dalam konsep keamanan komputer, jaringan, atau aplikasi lainnya gitu. Lalu ada topik pertama yaitu pemindaian kelemahan atau vulnerability scanning. Ini seperti menyalakan senter dan mengelilingi benteng untuk melihat celah di tembok atau pintu yang tidak terkunci. Menggunakan alat otomatis seperti detektor logam untuk mencari. Jadi saya juga kurang paham. Nah, kalau misalnya saya kurang paham, kita bisa tanya lagi ke Gemini. Kenapa pada 4 hasil yang mungkin ada positif dan negatif? Apa maksudnya
positif itu baik dan negatif itu buruk. Oke, makna positif dan negatif dalam pemindaian. Dalam konteks tes atau pemindaian seperti tes medis atau tes keamanan, istilah ini mengacu pada temuan yang dihasilkan oleh alat. Positif artinya alat pemindai menemukan atau mengidentifikasi sesuatu. Contoh, pemindai bilang, saya lihat ada kerentanan di sini. Negatif bilang kalau alat pemindai tidak menemukan dan tidak mengidentifikasi apapun. Oke, saya paham. Berarti maksudnya itu bukan masalah menguntungkan di kita atau enggak. Nah, contoh di sini benar positif. Pernyataan ini benar, pintu dikunci, tapi emang dikunci itu benar kan? Tapi bernilai positif karena alat yang kita gunakan tadi untuk mengecek apakah pintu ini sebenarnya dikunci atau enggak. Contohnya itu kayak pendeteksi logam tadi ada di atas. Dia eh, berhasil melihat celah pintu pintu yang nggak aku kunci. Nah ini pemindaian dengan cara menyalakan senter dan mengelilingi benteng untuk melihat celah nih celah di tembok atau pintu yang tidak terkunci. Menggunakan alat otomatis seperti detektor logam untuk ngecek kunci misalnya. Untuk mencari kelemahan yang sudah diketahui. Nah, jadi tujuan kita ini kan mencari kelemahan. Nah, karena di sini dia bilang tidak terkunci dan memang tidak terkunci, berarti ada kelemahan kan? Berarti positif penelitian, maksudnya pemindaian kita ini berhasil menemukan bahwa emang tidak terkunci atau sedang tidak aman datanya. Bernilai negatif kalau ternyata ini terkunci. Kita memindai, tapi ternyata dia tidak bermasalah gitu, berarti kan negatif. Ya, oke untuk pemahaman dasar, menurut saya itu sudah cukup untuk memberi saya konsep awal. Dan untuk selanjutnya bisa ke tahap yang lebih serius, saya akan minta saya sudah paham dengan konsep mudah yang kamu jelaskan. Sekarang saya mau lebih paham dengan pelajaran di modul ini. Tolong jelaskan apa saja yang dipelajari di modul ini. Setelah itu hasilnya akan seperti ini dan bisa dilihat sudah tidak ada lagi perumpamaan tentang tembok atau pintu kunci dan lain-lain. Di sini dia menjelaskan tapi tetap dalam bentuk rangkuman tentang apa aja yang dipelajarin di modul itu. Ada konsep dasar kerentanan dan pemindaian, apa itu vulnerabilities atau kerentanan, lalu klasifikasi kerentanan itu apa aja, ada kesalahan konfigurasi, sistem belum di-patch, ada cacat desain atau aplikasi atau OS, ada juga pemindaian. Nah, dari sini sebenarnya tidak semuanya saya pahamin. Jadi ketika saya menemukan suatu istilah atau misalnya suatu kalimat yang dia menjelaskan sesuatu, tapi saya tuh masih belum kebayang. Atau misalnya saya butuh penjelasan lebih lanjut. Atau misalnya saya butuh kira-kira kalau misalnya ini
hubungannya apa dengan yang lain gitu. Saya akan tanya langsung ke chat Gemini sampai saya paham. Nah, setelah itu dari Gemini kita bisa minta dia bikin suatu latihan. Kita tahu kalau misalnya belajar dengan latihan itu cara yang efektif karena memaksa otak kita itu untuk berpikir dan mengingat secara aktif daripada cuman skimming dan scanning. Oke, jadi kalau misalnya kita udah belajar latihan, kira-kira ada yang nggak bisa kita jawab, soal itu bakal lebih nempel di otak kita. Dan kita pasti bakal nyari tahu jawaban yang benar itu apa. Nah, kalau misalnya jawaban yang kita jawab itu benar atau berhasil, berarti kita udah cukup menguasai konsep itu. Oke. Oke, jadi prompt yang saya eh, tulis di sini adalah tolong buatkan saya soal-soal dari modul ini. Lakukan secara bertahap dari level mudah, sedang, sampai lumayan, sampai sulit, dan sampai advance. Tapi walaupun advance dengan catatan, tetap harus sesuai pada modul. Jangan nyampe kemana-mana gitu. Dan untuk sekarang kita mulai dari level mudah. Berikan saya 50 soal. Jadi nanti Gemini bakal ngasih 50 soal dengan level yang mudah untuk saya selesaikan, tapi dengan catatan saya sudah paham dengan konsep-konsep di atas. Nah, eh, kenapa saya lakukan ini? Karena kalau misalnya langsung ke sulit atau level sulit, kita bakal lebih pusing. Pada akhirnya kita udah jadi merasa nggak bisa untuk atau nggak mampu untuk belajar modul Certified Ethical Hacker ini. Jadi kita mulai dari mudah dulu. Pada saat mudah itu mungkin ada beberapa soal yang nggak bisa kita jawab. Kita bisa ulang sampai benar-benar konsep awalnya itu kita paham banget. Jadi pas sudah naik level ke selanjutnya itu nggak kaget. Dan kita bakal lebih cepat untuk memperbaiki kesalahan gitu. Oke, hasilnya begini. Nah, secara otomatis Gemini bakal ngasih soal. Ini masih loading, masih bertahap. Untuk sekarang itu dia masih baru ngasih 15, 16, 17, terus sampai nanti nyampe 50. Nah, menurut saya 50 ini udah udah jumlah yang pas untuk kalau misalnya benar-benar mau belajar. Tapi kalau misalnya kalian pengen lebih sedikit dari 50 atau lebih banyak dari 50, eh, nggak apa-apa, menyesuaikan aja. Jadi, yang pertama itu apa definisi paling dasar dari kerentanan dalam konteks keamanan cyber? Nah, kalau menurut saya, A. Kelemahan yang mungkin dapat dieksploitasi. Karena kerentanan itu kan lebih dekat dengan istilah kelemahan. Ini masih mudah, tapi kita lihat benar atau enggak. Nah, benar. Kerentanan adalah kelemahan yang berpotensi memungkinkan eksploitasi oleh penyerang. Oke, jadi dari sini pemahaman kita tentang kerentanan bahwa itu adalah kelemahan jadi lebih kuat gitu. Nah, berikutnya dan seterusnya nyampe 50. Pas sudah saya ngerasa yakin dan ngerasa lebih baik lagi daripada sebelumnya, saya akan lanjut ke level berikutnya, yaitu level sedang, lalu ke level lumayan, lalu level sulit, dan seterusnya. Oke, jadi sekian dari saya bagaimana cara saya menggunakan Gemini Pro untuk membantu saya belajar modul Certified Ethical Hacker ini. Sekian dan terima kasih.